Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Taurus ya, pesan semesta untuk Taurus Desember 2024. Ini general reading, bisa resonate bisa enggak untuk semua Taurus. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus. Sun, Moon, Rising Taurus ya. Jadi bisa cocok bisa enggak. Kamu bisa nonton video yang lain yang sesuai dengan chart kamu ya, di moon kamu, rising kamu ya. Disclaimer, ini general reading, jadi kalau ada saran pasti akan general juga, nggak bisa spesifik. Jadi kalau mau saran spesifik, kamu bisa personal reading atau counseling ya, gitu. Untuk persiapan 2025, kalau kamu masih bingung dan butuh pencerahan, kamu bisa personal reading dan counseling. Nomornya ada di deskripsi box ya. Oke, ya bentar ya. Oke. Pesan semesta untuk Taurus Desember 2024. Aku akan ambil 7 kartu. Oke, Four of Wands ya. Oke, jadi saat ini mungkin kamu dalam kondisi yang oke, gembira, menyenangkan ya. Gitu ya, suasana kamu, suasana hati, mood atau kehidupan kamu saat ini oke lah gitu, better. Oke, dan ada Four of Swords, Page of Swords, Four of Pentacles, Page of Wands, Six of Cups, the Tower. Oke, Ten of Cups. Oke, Taurus, pesannya buat kamu di sini Four of Swords gitu ya. Ini adalah periode yang cukup bagus buat kamu ya gitu, secara situasi dan kondisi secara energi di sini awalnya bagus ya. Dan untuk menjaga vibrasi kamu tetap bagus, Four of Swords, kamu harus bisa fokus pada hal-hal atau fokus pada tujuan utama kamu dan hindari hal-hal yang ngedistract kamu atau nge-trigger kamu, apapun itu ya. Meskipun itu orang terdekat kamu, tapi kalau dia mengganggu fokus kamu, mengganggu ketentraman dan kedamaian diri kamu, ya aku rasa perlu untuk dihindari ya, untuk saat ini, untuk di bulan Desember ini ya. Tapi untuk kedepannya sih juga aku rasa perlu ya kita batasi aktivitas atau interaksi dengan orang-orang yang memang udah tidak sefrekuensi dengan kita. Oke, dan pesannya lagi untuk Taurus, Page of Swords ya. Dan ini ada Four of Pentacles. Kamu harus bisa, ini kondisi udah baik nih ya gitu. Baiknya ini macam-macam ya. Ya, aku rasa mentalnya bagus, moodnya bagus, finansialnya juga mungkin udah mulai bagus atau sudah bagus di sini. Dan Four of Pentacles ini aku rasa kamu tetap harus memanage uang kamu dengan baik ya. Jadi biar tidak ada sesuatu yang menjadi masalah atau tidak ada sesuatu yang menjadi kerugian ke depannya. Jadi harus tetap dikontrol ya untuk masalah uang dan masalah emosi kamu ya. Yakni impulsif kamu. Jika kamu merasa ada impulsif sometimes gitu ya. Oke, dan Page of Swords di sini, hindari hal-hal yang sebenarnya ini tuh nggak penting buat hidup kamu, tapi kamu harus fokus pada orang-orang yang selalu ada buat kamu gitu. Dan mungkin kamu nggak ngerasa atau kamu nggak menyadari bahwa ada seseorang, ada keluarga, ada lingkungan yang sebenarnya ini tuh support kamu tulus banget ya gitu. Dalam kondisi apapun mereka selalu ada. Dan di sini mungkin kamu harus bisa membedakan mana yang layak untuk dipertahankan, mana yang layak untuk dikasihi hanya dengan sekadar ya just for fun aja gitu, yang sementara, yang untuk senang-senang gitu ya. Kan ada nih kadang-kadang temen yang hanya untuk senang-senang gitu, tapi ketika ada dukanya kita gitu mereka nggak ada gitu ya, atau hanya sekedar untuk
apa ya, FOMO pergaulan gitu, ada nggak sih FOMO pergaulan gitu? Jadi orang-orang punya lingkungan-lingkungan yang mungkin hanya sekedar buat flexing, atau lingkungan-lingkungan sosial hanya untuk just for fun gitu. Mungkin harus dipertimbangkan lagi bahwa masih banyak orang-orang di sekitar kita, keluarga, pasangan kita yang harus kita kasih waktu, harus kita kasih sayang untuk mereka gitu. Jadi jangan pakai waktu kamu hanya sekedar untuk ya seneng-seneng sama orang-orang yang mungkin hanya lewat ya di kehidupan kita gitu, yang mungkin tidak terlalu ada apa ya, makna di kehidupan kita, atau tidak ada terlalu ikut menyumbang, sumbangsi gitu ya. Sumbangsi ini macam-macam ya gitu ya, bisa finansial, bisa cuan, bisa bisnis, bisa apapun ya gitu. Jadi mungkin kamu harus bisa memilih dengan bijak gitu ya, karena mungkin kamu cuma punya satu waktu dan kamu harus bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kamu, yang selalu ada suka dan duka ya. Oke, Taurus, dan di sini ada Page of Wands, Six of Cups, The Tower, Ten of Cups. Oke, Taurus, Page of Wands di sini aku rasa oke. Mungkin ini tidak semua, hanya beberapa gitu ya. Jadi kadang mungkin ada sikap kekanak-kanakan dari kalian, dan ini mungkin harus benar-benar diatasi ya gitu. Kalau enggak, mungkin ada sesuatu yang ini bisa berdampak pada keluarga, lingkungan, atau hubungan kalian, pasangan kalian gitu ya. Jadi sikap kekanak-kanakan ini mungkin tidak semua ya. Sikap kekanak-kanakan ini ya harus dihilangkan gitu ya. Harus dicari tahu nih inner child-nya tuh di apa, luka batinnya tuh di apa, harus dicari tahu dan coba untuk disembuhkan ya. Jadi ya udahlah, kita udah dewasa, memang ya gitu, ada sangkut paut memang kalau ditarik mundur, bahwa banyak hal yang membuat kita menjadi seseorang yang mungkin tidak baik dalam kacamata banyak orang, karena ada kesalahan didik, ada trauma di masa kecil, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ngomong psikologi pertumbuhan ya, sebagai seorang dewasa, bertumbuh dan healing itu adalah sebuah tanggung jawab kita sebagai manusia dewasa ya gitu. Ya kita boleh mungkin menyalahkan gitu ya, tapi jangan terpaku dengan selalu kita menyalahkan kondisi, keadaan, keluarga, dan apapun itu. Saat ini yang harus kita pegang kendali adalah rasa tanggung jawab untuk kita berkembang, untuk kita bertumbuh. Ya, di sini ada The Tower gitu. Jadi harus ada banyak perbaikan dan perubahan di dalam diri kamu, lebih-lebih soal mental, lebih-lebih soal psikis dan trauma. Psikis, trauma mental yang mungkin tidak kamu sadari dan mungkin kamu tidak tahu, ini tuh berdampak sekali pada kehidupan kamu, apalagi pada cara kamu berhubungan atau bersosial dengan lingkungan ya. Oke, jadi harus ada yang dirubah, harus ada yang diperbaiki. Dan di sini pentingnya yang namanya kesadaran ya. Oke, di Six of Cup ini aku rasa perlu adanya keseimbangan juga. Kehidupan kamu tidak hanya melulu soal diri kamu aja, tidak hanya melulu soal cita-cita dan dream kamu, tapi kamu harus bisa seimbangkan juga diri kamu dengan keluarga lagi, pasangan lagi, atau lingkungan yang benar-benar support kamu suka dan duka ya gitu. Jadi tidak hanya sekedar lingkungan, tapi kamu harus tahu juga lingkungan mana nih yang harus benar-benar untuk dijaga ya. Oke, Ten of Cup gitu. The system for you tidak hanya ngomongin hari ini aja, tapi juga bagaimana kamu ngomongin diri kamu tahun depan, setahun lagi gimana, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun, dan kedepannya seperti apa. Jadi udah waktunya kamu untuk mikir jangka panjang ya gitu. Apapun kondisi kamu, ketika kamu mengambil keputusan, ketika kamu mengambil
pilihan gitu ya. Pastikan ini tidak hanya untuk kebaikan saat ini, right gitu, tapi juga untuk kebaikan kamu di masa mendatang. Oke, jadi kurang lebih pesannya ini di Desember kayak gini, apalagi kita menuju tahun 2025. Jadi kita nggak hanya ngomongin tahun ini gimana, Desember ini gimana, nggak hanya kita ngomongin itu, tapi kita juga ngomongin 2025 itu gimana gitu ya. Jadi the tower ini juga the system for you untuk berkontemplasi nih apa yang udah nggak relevan, mana yang harus dibuang, mana yang harus dievaluasi, mana yang harus di-upgrade dan lain sebagainya gitu ya. Jadi akhir tahun ini kita pakai waktunya untuk kontemplasi gitu ya, untuk cari hal-hal yang terbaik untuk perubahan di tahun 2025. Dan kita nggak usah menunggu 2025 untuk merubah semuanya ya, kita mulai cicil nih dari sekarang ini, dari hari ini. Oke Taurus, jadi kurang lebihnya seperti ini pesan semesta buat kamu ya gitu. Satu kartu lagi oracle ya untuk kamu Taurus. Opinions are the lowest form of knowledge. Do not be thrown off by other opinions. Simply say, I appreciate your input and do it intuitively feel right you. Oke. Untuk membantu diri kamu tetap pada intuisi yang benar ya gitu. Jadi kamu mungkin bisa mengapresiasi input-input apa aja yang ada di dalam diri kamu, yang ada di dalam pikiran kamu. Tidak harus yang gede, yang luar biasa, tapi dari hal-hal yang kecil ya gitu. Jadi kamu harus bisa apresiasi itu ya gitu. Dan beberapa hal juga mungkin harus dikembangkan di sini ya. Ini katanya Four of Pentacles tadi kan manage finansial, termasuk juga manage waktu, manage lingkungan, dan mungkin juga knowledge kamu ya bisa di-upgrade juga. Oke Taurus, thank you so much for watching this video. Semoga bermanfaat ya. Jadi cukup singkat ya. Sampai ketemu di next video. Bye bye.